Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas di pagi ini ya. Kita sudah menikmati bacaan surah Sajadah dalam salat. Kita ambil 1-2 ayat surah Sajadah seperti yang dilakukan minggu lepas ya. Gunanya dibaca Quran tu untuk kita renung, kita pedomani. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang buka Quran boleh tengok 415, halaman 415. Kita nak ambil ayat 11. Minggu lepas kita ambil ayat 12, 13 dan 14. Mungkin masih ingat jemaah ya. Ayat 12, 13 dan 14 ini menceritakan keadaan orang yang cuai, lengah dan lalai di dunia, nanti di akhirat nak balik ke dunia, nak beramal saleh. Itu ceritanya. Ayat 12, 13 dan 14. Ayat 11 ini cerita malaikat maut. Boleh dibaca ya, satu ayat saja, satu ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Qul, sampaikanlah, kasih tahulah manusia itu, yatawaffakum malakul maut, tiba saatnya kamu akan meninggal, malaikat maut akan menjalankan tugas. Malakul maut, bahasa Melayu malaikat maut ya. Malak itu satu, malaikat itu jamak. Qul yatawaffakum, sampaikanlah kepada masyarakat, kepada umat, kepada jemaah masjid Kampung Belimbing, yatawaffakum malakul maut, tiba saatnya kamu akan mati, malaikat maut akan menjalankan tugas. Tunggu saat saja. Alladzi wukkila bikum, yang sudah ditugaskan untuk kamu. Summa ila rabbikum turja'un, sesudah rohnya dicabut, kamu akan kembali kepada Allah. Turja'un, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini bukan milik kita, kita ini milik Allah. Nyawa milik Allah, tenaga, kesehatan, akal, ilmu yang ada, iman yang ada sedikit, nanti akan kembali kepada Allah. Jadi dalam tafsir ayat ini ada cerita yang unik ya. Amba ambil daripada tafsir Al-Imam Qurtubi namanya. Pernah Rasulullah terlihat malaikat maut. Rasulullah pernah ternampak malaikat maut. Lalu ditanya oleh Rasulullah, untuk apa dia datang? Katanya di sini dalam tafsir Imam Qurtubi ya, katanya di sini nazara Rasulullah SAW ila malakil maut inda ra'si rajulin minal ansar, faqala lahu Nabi SAW urfuq bisahibi fa innahu mu'min. Satu hari Rasulullah ternampak malaikat maut inda ra'si rajulin, di sisi seorang lelaki keturunan Ansar. Ada di siringnya malaikat maut berada di samping seorang lelaki Ansar
Rasulullah tahulah bahwa orang itu akan dicabut nyawanya. Orang itu tak nampak, Nabi yang nampak, Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau boleh tolong layan dengan lemah lembut. Urfuq bisahibi hadza. Kalau boleh tolong cabut ruhnya dengan lemah lembut, dengan belayan kasih, seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Kata orang Melayu ya. Urfuq bisahibi fa innahu mu'min. Tolong layan dengan pelan-pelan, jangan dikasari, ini orang mukmin ini, kata Rasulullah. Apa kata malaikat maut? Ya Muhammad, katanya, tib nafsan wa qarri aina fa inni bikulli mu'min rafiq. Wahai Muhammad, tenanglah di situ, jangan risau. Saya memang melayan orang beriman itu dengan lemah lembut. Tidak sama mencabut roh orang ini, semuanya tidak sama. Fa inni bikulli mu'min rafiq. Katanya, saya ini memang kalau orang beriman yang taat akan dilayan dengan lemah lembut. Ada ayat dalam surah Nazi'at ya, wan nasyitati nashta. Juz 30. Saya sudah amai tasalun. Ada surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati gharqa, malaikat itu akan mencabut orang yang jahat dengan kasar. Wan nasyitati nashta, malaikat akan mencabut orang yang bisa dengan layan yang sangat selesa bagi orang itu, dengan lemah lembut, dengan belayan kasih. Sesudah itu wa'lam, dia cakap, ini kata malaikat maut ni, annama min ahli baitin min ahli baiti madar wala sya'ar fi barrin aw wala bahrin illa wa ana atasafahum fi kulli yawm 5 marrat hatta la ana a'rifu bi saghirihim wa kabirihim minhum bi anfusihim. Kata malaikat maut, sebenarnya malaikat maut itu ada petugas. Petugas malaikat maut datang ke rumah kita katanya 5 kali sehari semalam melihat ahli bait itu. Malaikat maut ada petugas awan, pembantu keluar masuk rumah 5 kali sehari semalam. Jadi kata malaikat maut, saya tahu orang itu siapa. Ndak usah diminta apa tuh belayan kasih ke apakah. Rekodnya ada sama saya. Imam Muhammad kan cakap tadi, tolong layan dengan lemah lembut karena ini orang yang baik. Kata malaikat, saya tahu orang ini. 5 kali sehari semalam kami mendatangi rumahnya, ambil rekod. Kira-kira macam itulah. Subhanallah, subhanallah. Hatta la ana a'rif bisaghirihim wa kabirihim minhum. Saya lebih tahu ahli rumah itu daripada tuan rumahnya sendiri, katanya. Kata malaikat maut, wallahi, dicakap, saya tidak mampu mencabut ruh seekor nyamuk pun kalau tidak disuruh Allah, katanya. Ini sekarang arahan sudah datang, bukan memandai-mandai, katanya. Arahan sudah datang, orang ini akan dicabut ruhnya. Kemudian di sini ada ulasan seorang ulama, Ja'far bin Ali namanya. Malaikat maut itu pergi ke rumah orang beriman 5 kali sehari waktu salat. Bila berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, haji ini sudah di masjid ya. Kata ulama yang mengulaskan keterangan ini, malaikat maut datang ke rumah kita 5 kali sehari semalam, time salat. Tengoknya haji ini salat subuh ada dia, kasih nyala markah di situ. Salat zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang penuh salat berjamaahnya akan lebih dilayan dengan selesa. Banyak ceritanya ya. Dulu ada cerita kawan hamba, orang dari negara jiran, bertugas di Brunei dalam 15 tahun. Habis kontrak dia balik ke negerinya. Lepas sembahyang subuh macam ni, menunggu salat duha, meninggal di masjid.
ke masjid naik kendaraan sendiri, sholat berjamaah, i'tikaf lepas sholat subuh, di situ diambil. Ada juga saudara dekat Sumatera, ini bini-bini, dia rajin mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kalau dia pergi maghrib tidak balik sehingga selesai sholat isya, dia akan baca Quran di masjid. Kalau ada ceramah, dengar ceramah. Makcik itu 84 tahun umurnya. Dia meninggal di masjid lepas maghrib. Dia bersandar di tiang, menunggu imam baca wirid dan doa. Tidak tahu orang dia meninggal. Subhanallah. Jadi kedatangan ke rumah Allah di pagi hari ini memudahkan meninggal dunia. Yakinlah. Orang yang berat langkahnya datang ke masjid, berat nanti kesnya menghadap malaikat maut. Itu kesimpulannya dari cerita ini ya. Semakin taat orang tuh semakin senang layanannya. Kenapa orang yang datang ke rumah Allah senang layanannya? Dia layan dengan baik karena duduk di rumah Allah menghapuskan dosa. Salat berjamaah menghapuskan dosa. Duduk bertazkirah berzikir menghapuskan dosa. Terdapat dalam hadis katanya bila orang itu berkumpul, sekarang kita berkumpul di Masjid Belimbing. Tadi kita berzikir, baca surah Kahfi, baca selawat, dan baca tasbih, tahmid, tahlil sebelum itu ya. Ini wirid yang biasa dibaca. Bila orang itu berkumpul untuk membaca wirid ataupun untuk membincangkan ilmu yang bermanfaat, sebaik selesai majelis nanti Allah mengisytiharkan kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangkitlah, pulanglah ke rumah. Yang orang Belimbing pulang ke Belimbing. Ada juga di sini yang dari Mata-Mata pun ada datang sini ya. Pulang ke Mata-Mata nanti. Yang Ambar dekat saja di sini, Kianggeh. Pulang ke Kianggeh. Katanya bangkitlah, bersurailah, pulanglah ke rumah masing-masing. Dosa sudah diampun. Dosa yang selama ini sudah ditukar dengan pahala. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Jadi duduk macam ini menghanyutkan dosa. Subhanallah. Belum lagi hadis yang mengatakan siapa yang rajin belajar katanya mudah jalan ke surga. Tadi masalah meninggal dunia ya. Nah, ini ada hadis dalam diambil dari kitab Riyadhus Shalihin tadi. Siapa yang datang menggali ilmu, cari ilmu, akan dimudahkan jalan ke surga. Selalu ustaz-ustaz kita baca hadisnya. Teks hadisnya katanya apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, mulus jalannya ke surga nanti. Lancar. Insyaallah ya. Itu sebagai mukadimah saja, kita ambil satu ayat dari surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kita bersama kertas sudah diagihkan dengan tajuk jagalah Allah menjagamu. Ini tajuk ini diambil dari hadis yang dihidangkan dalam khutbah Jumat minggu lepas. Bahasa Arabnya ihfazillah yahfazka. Dua patah perkataan saja. Ihfazillah, tiga lah ya. Ihfazillah dua. Yahfazka satu ataupun dua. 3-4 patah perkataan saja. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ini ceritanya ini. Ceritanya ini diambil pada buku, ada bukunya di sini. Kesaksian seorang dokter. Buku bestseller nih sudah lama dijual di negara Brunei Darussalam. Ceritanya dokter di hospital yang bercerita. Dokter yang di hospital yang tak pernah miss sembahyang berjamaah, tidak miss tahajud, tidak miss bacaan Quran. Ini bercerita ini. Dia dokter pakar bedah di hospital, dia juga penceramah di masjid. Di hospital dia membedah jasad, di masjid dia membedah hati rohani. Dua-dua sama dia. Ini ceritanya.
Kita sangat perlu kepada dokter pakar, pakar di hospital, pakar di masjid. Ini orangnya. Namanya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Ini bukunya ya, tapi ini terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Ceritanya macam mana? Lihat saja kisah unik seorang muslimah nih. Dari sana kita ambil. Yang mukadimahnya itu boleh baca sendiri nanti. Katanya setelah selesai sembahyang Isya, dokter ini didatangi oleh seorang jemaah lelaki ingin konsultasi tentang kesehatan istrinya. Istrinya banyak masalah kesehatan, lalu dicakap sama dokter Khalid, saya ingin membawa istri saya berbincang dengan dokter. Dia sudah buat perjanjian dengan dokter-dokter pakar, tapi sebelum dioperate, saya nak berjumpa dokter dulu di pejabat. Kata dokter, baiklah. Baiklah katanya. Dalam pertemuan pertama, Dr. Khalid dah nampak dah bahwa sebenarnya pesakit itu walaupun banyak di antara dokter pakar mengesahkan dia sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Ini uniknya penyakit zaman modern nih. Uniknya penyakit zaman modern nih, orang tuh sakit perasaannya, dokter mengesahkan dia sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Ini ceritanya. Sudah buat appointment, ingin operasi, bila jumpa dokter Khalid, oh, puan tidak sakit. Walaupun dokter mengesahkan sakit, berani dia mengatakan seperti itu, karena dia dokter di masjid, dia pakar penyakit qalb. Subhanallah, subhanallah. Lalu tengok di bawah sekali ya. Dalam pertemuan kedua, dokter mengatakan menguji si pesakit nih, si istri tadi. Katanya, adakah Anda selalu menunaikan solat subuh tepat pada waktunya? Ajah sembahyang subuh macam mana? Adakah ajah sembahyang subuh di awal waktu? Kalau suaminya jelas ke masjid. Sebab berunding dengan dokter ini di masjid. Pertanyaan pertama tentang salat. Komitmen dengan salat macam mana? Adakah salat di awal waktu? Ataukah selalu terlambat? Dia cakap apa? Kadang-kadang saja katanya. Itu jawaban diplomasi itu ya. Ahyanan dia cakap. Sometimes. Kadang-kadang terlambat. Mungkin kadang-kadang qadha ya. Itu bagus kalau sembahyang. Kalau tak sembahyang macam mana? Yang kedua, adakah ajah membaca Quran dengan teratur? Ini langkah-langkah kesehatan nih. Langkah kesehatan sembahyang di awal waktu. Kalau lelaki karena ke masjid berjamaah. Kemudian adakah puan membaca Quran dengan teratur? Contohnya sejuz sehari, setengah juz sehari. Itu maksudnya. Dicakap tidak. Tidak ada Quran. Ini faktor yang mengundang penyakit. Kalau Quran tidak dipegang, orang itu akan banyak masalah hidupnya. Karena ini syifa, ini hudan, ini rahmah, ini kitab rahmat. Nak dapat rahmat baca Quran. Kitab juga hudan lil muttaqin, panduan hidup. Bacalah Quran, panduan hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini jangan diragui. La raiba fih, tidak boleh ragu sikit pun. Hudan, panduan. Lil muttaqin. Kitab ini panduan, kitab ini juga syifa jasmani dan rohani. Adakah puan membaca Quran secara teratur? Dia cakap tidak. Dia terus terang, Pak. Kemudian kalau orang itu tak baca Quran, apa lagi kegemarannya? Adakah Anda suka mendengar lagu-lagu dan alat musik? Oh iya. Iya katanya. Itulah ya. Hati manusia dijadikan Allah bukan untuk sia-sia. Yang menjadikan kita ini Allah. Allah kasih kita alat
sarana untuk kita hidup. Di antara yang terpenting sekali yang disebut dalam surah Sajadah tadi juga. Tengok ya, tengok lagi dalam surah Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa tuh nikmat anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ayat yang tadi itu ya. Bismillah. Sebelum qul yatawaffakum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Man 415. Tengok ayat 9. Ayat 9. Surah Sajadah. Di sini Allah menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan untuk kita ini nikmat yang paling mahal, as-sama', telinga untuk mendengar, wal absar, mata untuk melihat, wal afidah, hati untuk memikirkan apa yang dibaca, apa yang dilihat. Ternyata qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Berapa menit dia pegang Quran satu hari? Berapa menit pegang benda lain? Kalau Quran ini tidak dipegang, yang lain dipegang, tidak bersyukur namanya. Berapa lama dia matanya melihat huruf Al-Quran, halaman Al-Quran? Berapa lama dia melihat screen? Di sini katanya orang tuh suka mendengar lagu dan musik dan drama. Itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, adakah Anda ingin disembuhkan Allah? Ingin kesembuhan dari Allah? Tentunya katanya. Kalau begitu, kata Dr. Khalid, ikutilah perintah Allah. Lalu dibacanya beberapa ayat dalam surah Ar-Ra'd, surah Al-Ankabut dan surah Al-Baqarah. Di samping itu, nasihatnya, saudariku katanya, jagalah salat subuh. Begitu juga salat malam. Salat lain juga dilakukan tepat pada waktunya. Mulalah berqiyamul lail. Biasalah membaca zikir pagi petang. Bacalah Al-Quran. Mintalah kesembuhan dari Allah. Dia pergi ke hospital, dia tak ingat Allah. Karena suaminya bosen, Pak. Suaminya ada duit, boleh memesan dokter ini, spesialis ini, tidak ingat Allah. Yang ingat manusia, yang ingat makhluk, yang ingat duit. Inilah pendekatannya. Subhanallah, subhanallah. Tengok di bawah ya, kesimpulannya di bawah. 3 minggu kemudian, setelah mengamalkan tadi solat tepat waktunya, solat sunat, qiyamul lail, baca Quran, baca wirid, itu diamalkannya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu kemudian berjumpa dengan Dr. Khalid. Suaminya berjumpa Dr. Khalid lagi di masjid. Apa kabar Ajah katanya? Tengok di sini, yang bawah sekali itu. Subhanallah katanya, Maha suci Allah. Allah telah menyembuhkan istriku setelah istriku menjaga memelihara salat fardunya tepat waktu, salat malam, salat tahajud, zikir pagi petang, baca Quran. Itulah amalannya. Dicek, tidak ada penyakitnya lagi. Malah si istri menegaskan, sekarang hatiku menikmati ketentraman. Sekarang dia sudah tenang dan tentram. Aku sangat yakin bahwa dunia adalah hanya sebagai, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, nilai dunia ini tidak sampai senilai satu sayap nyamuk katanya. Artinya dia sudah ada zuhud kepada dunia, Pak. Dia di antara penyakit yang berat yang dihadapi orang, cinta dunia berlebihan. Ini sekarang dia sudah ada sifat zuhud. Yang jelasnya tidak jadi jumpa dokter pakar. Dia sudah sehat. Ini ceritanya. Sesuai dengan tajuk kita, jagalah Allah, Allah menjagamu.
Artinya jagalah aturan Allah. Patut sholatlah di awal waktu. Kalau yang jemaah lelaki jangan tak ke masjid. Tengok ayat yang menyanjung datang ke masjid ya, tengok surah Taubah. Bagi pencinta masjid patutnya ayat ini lekat di hatinya. Tengok surah Taubah halaman 189 ayat 18. Bagi orang yang rajin ke masjid, sepatutnya dia tahu ayat ini. Bagi yang tak ke masjid juga sepatutnya tahu ayat ini supaya dia ke masjid. Ayat 18 ya, surah Taubah. Boleh dibaca ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu, yang rajin datang ke masjid, ringan langkahnya datang ke masjid, masjid dekat di hatinya, walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Siapa orang itu? Man amana billah. Mereka lah yang beriman kepada Allah. Yang datang inilah yang beriman. Itu maksud ayat ini. Itulah yang beriman. Beriman kepada Allah, kalau ada Allah di hatinya. Bila Allah melagau memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau memanggilku ya Allah. Tidak mungkin aku tak datang. Tidak mungkin ya Allah. Kalau orang ingat Allah, dia mesti datang ke masjid. Ataupun wal yaumil akhir. Kalau ingat hari kemudian, karena pencinta masjid memang disanjung dalam hadis, dalam Quran, mereka lah di antara golongan yang selamat nanti di sana. Pencinta masjid termasuk orang yang selamat. Dalam satu hadis kan kita selalu dengar ya, ada 7 yang selamat di sana. Sab'atun yazilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kategori manusia yang akan diselamatkan nanti di hari kemudian sana. Satu di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Inilah dia ya. Man amana billah, mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Orang-orang soleh dulu bila nampak masjid teringat hari kiamat. Bila dengar azan teringat hari kiamat. Teringat himbauan menyuruh berhimpun menghadap Allah dari kiamat nanti. Kemudian wa aqamas salah, menegakkan salat. Menegakkan salat, merealisasikan salat. Ini tajuk menegakkan salat ni ya. Kalau nak bincang mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Menegakkan salat, bukan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat, bukan menunaikan salat. Ini kata ulama tafsir. Menegakkan, mewujudkan, merealisasikan salat. Wa ataz zakah, orang itu menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Tadi di awal man amana billah, orang itu beriman kepada Allah. Di penghujung ayat walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Takut kalau dia diundang tapi dia tak datang. Zaman dulu ya, zaman awal Islam, kalau ada jemaah yang tak ke masjid, nanti jemaah yang pergi ke masjid dia pergi ke rumah orang tu. Haji tadi tak nampak di masjid. Di mana Haji? Zaman dulu. Karena yang tak datang tu sedikit. Dapat dikira jari. Dapat dihitung jari. Ada hadis dari Abdullah bin Umar, hadis sahih ya.
Katanya apa? Zaman kami dulu katanya, kalau orang tuh Isya dia tidak datang sholat berjamaah, subuh dia absen, itu orang itu jatuh statusnya katanya. Begitu tuh. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin tidak mendengar panggilan Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan itulah yang dapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang ayat masjid ya. Jadi beginilah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Kalau kita menjaga Allah, artinya menjaga aturan Allah, Allah akan jaga kita ini. Macam mana Allah menjaga manusia? Kata ulama ada dua cara. Pertama, kesehatan jasmaninya dijaga. Kedua, imannya dipelihara. Kehidupan jasmani, kebendaan, insya Allah dijaga Allah. Hatinya dijaga Allah, imannya dijaga Allah. Ada lagi cerita seorang jemaah. Ini kisah benar. Masa itu mungkin 2 tahun yang lalu, hamba tazkirah subuh di masjid Pangkalan Batu, Pangkalan Batu. Lepas tazkirah, ada jemaah datang menangis. Nangis dia. Nangis. Kenapa menangis, Ji? Katanya ceramah Ustadz tuh yang tadi sesuai dengan apa yang terjadi pada saya. Tajuk ceramah saat itu tentang perubatan langit, perubatan alternatif. Macam inilah. Ini kan penyembuhannya sholat sunat, sholat tahajud, Quran, dan mengadu kepada Allah. Itu yang hamba coba terangkan di Masjid Pangkalan Batu. Lalu orang tadi cerita, dia katanya, ini boleh hamba forward nanti bahannya ya, dia pernah stroke. Sebelum stroke, dia sudah plan untuk pergi umrah. Tiket sudah ada, semuanya sudah selesai, tinggal berangkat saja. Sebelum berangkat tu dia stroke, sampai di hospital. Seharusnya dia berangkat hari itu, maka dia keluar, cakap sama dokter, dokter saya keluar saja, karena saya mau berangkat umrah, berziarah ke Baitullah. Risiko saya tanggung sendiri. Saya ada Allah di hati saya, Allah tidak akan mengabaikan saya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Keluar dari hospital bertengkar. Di airport dia pakai troli tungkatnya. Tidak berhenti membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sejak dia berangkat ke airport, di airport, dalam kapal terbang, sampai ke Jeddah itu zikirnya. Ayo kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo baca lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibacanya sejak berangkat dari rumah sampai naik kapal terbang, sepanjang perjalanan sampai di Jeddah sehat. Sehat. Tidak ada stroke lagi. Kawan-kawannya pun tercangang, wah, Haji ini dah buang tongkat. Tadi pakai tongkat. Itulah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ingin dijaga Allah, banyakkan wirid, banyakkan bacaan. Kurangi Samsung. Itu membuat penyakit. Dan adik-beradik yang Samsung, banyak adik-beradiknya, membuat penyakit. Serendah-rendah penyakit yang dibawa Samsung ini hubud dunia. Bila hubud dunia bertempat di hati, mahabbatullah dia akan terpinggir. Bila cinta dunia menguasai hati, cinta Allah dia akan merana dan sengsara.
Bila cinta Allah merana dan sengsara, baca Quran tidak mau lagi tuh. Karena cinta Allah sudah merana, disebabkan media yang dia pegang. Subhanallah, subhanallah. Sekurang-kurang penyakit yang dibawa oleh media elektronik, hubbud dunia. Tidak ingat Allah, ingat kelazatan, ingat kesenangan. Dan di sini bukan saja penyakit, racun, virus yang berbahaya banyak di sini. Subhanallah. Jadi orang tadi begitulah ya. Dia datang ke Brunei, dia dari negara jiran sebenarnya. Datang ke Brunei kebetulan mendengar ceramah di Pangkalan Batu, nangis-nangis dia. Tajuk ceramahnya perubatan dari langit. Sebenarnya kita ini banyak masalah kesehatan karena link dengan Allah tidak baik. Sama ada tidak ada link ataupun error. Kalau azan tidak disahut, itu hubungan dengan Allah itu rusak tuh. Yakinlah. Yakinlah. Kalau azan tidak disahut, tidak dipenuhi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak diaganya, berarti link rusak ataupun error. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi cerita jemaah tadi unik ya. Itu yang pernah saya ceritakan. Satu ketika dulu di Masjid Serusuk datang RTV merekam. Ada sekarang masih karena disiarkan dari waktu ke waktu. Ceramah tentang orang yang sembuh dari stroke ini direkam oleh RTV, ada tuh. Kalau tengok di YouTube nanti. Jadi sebenarnya ya, suami kah, istri kah, anak kah yang sakit, sebenarnya pada kebanyakannya orang itu tidak sakit sebenarnya, tapi Allah uji dia karena jauh dari Allah. Dia salah dalam menggunakan afidah tadi, dalam surah sejarah tadi, wal afidah. Dia salah dalam menggunakan fasiliti yang besar yang dijadikan Allah pada orang itu, yaitu afidah, hatinya tidak disyukurinya. Untuk apa hati dijadikan Allah? Untuk mencintai Allah. Maka ulama mengatakan makanan hati itu mahabbatullah. Makanan hati mahabbatullah, cinta Allah. Kalau cinta Allah tidak ada di hati, berarti hati itu sama ada sakit, merana ataupun mati. Jadi kalau kita baca Quran, insya Allah secara bertahap hati tadi akan terawat dengan baik, insya Allah. Tapi sepatutnya Quran dibaca itu karena difaham juga maksudnya ya, macam surah Sejadah. Bila dibaca pagi Jumat kita kena tahu lah isinya apa. Ambil satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yasin juga begitu. Yasin juga begitu. Kahfi juga begitu. Di sini dalam surah Sejadah ini ada lagi warning yang pedas. Ayat 22. Ayat 22 surah Sejadah halaman 417. Waman azlam, awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman azlamu mimman dzukkira biayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Orang yang paling jahat dalam Quran, yang paling zalim katanya. Kadang-kadang orang biasa kalau cakap zalim dia tidak faham. Kalau cakap jahat tahulah dia. Orang yang paling jahat diberi tazkirah tentang ayat Quran, tidak mau. Tidak mau Al-Quran. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami akan mengazab orang itu, si jahat itu katanya. Jadi begitulah ya. Dari cerita jemaah ini kita boleh ambil pelajaran tentang hadis yang disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Allah menjaga kita ini bukan saja waktu hidup, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut, dalam kubur.
Tengok penjagaan Allah dalam surah Fussilat. Minggu lepas sudah ada disebut sedikit ya, tapi kita sorot lagi. Ini penting juga nih, persiapan untuk menghadap Allah ya. Macam mana Allah menjaga kita nih? Lihat alamat 480 ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Surah Fussilat. Boleh dibaca ya, yang ada mushafnya boleh dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Tengok macam mana Allah menjaga hamba yang dikasihinya. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian dia istiqamah dalam keyakinannya, waktu nak meninggal, ini cerita orang nak meninggal. Semua kita akan menghadapinya. Cerita orang bertarung dengan maut, semua kita akan menghadapi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu orang tu rohnya mau dicabut, datang malaikat menghibur. Bukan Israel ya. Israel belum lagi. Orang itu akan didatangi oleh malaikat, menghibur, membawa kata-kata motivasi supaya orang ini bersemangat nak mati ini. Apa dia cakap? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Haji jangan takut ya, bagi haji mati itu tidak susah sebenarnya. Cuma prosedur biasalah katanya. Jangan sedih meninggalkan pasangan hidup. Jangan sedih meninggalkan ahli keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, harta dan kendaraan. Jangan sedih itu. Wa abshiru bil jannah. Sekarang jannah sudah di tangan haji. Orang yang bisa sebelum dia meninggal akan dihibur malaikat. Itulah pentadbiran Allah. Jadi orang tu confident nak mati tu. Ini ayatnya ya. Orang yang taat, yang istiqamah, bila nak meninggal datang malaikat menghiburnya. Memang ada dalam sejarah orang saleh zaman dulu yang tercatat, contohnya sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa dia nak meninggal, saat-saat rohnya mau dicabut, disuruhnya ahli keluarga mengosongkan tempat tu. Kamu katanya jauh-jauh dulu, ini tamu mau datang nih. Datanglah malaikat rombongan ini bercakap dengan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Orang yang taat bila nak meninggal dunia akan dihibur oleh malaikat. Apa hiburannya? La takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, gembiralah, surga sudah milik Anda. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini yang penting nih. Malaikat yang mengagan masa nak meninggal itu katanya, kami bersamamu sejak hidup di dunia lagi. Disuruhnya datang ke masjid subuh, disuruhnya baca Quran, disuruhnya berzikir, disuruhnya menjauhi benda-benda yang sia-sia. Orang yang bisa selalu dengan malaikat, malaikat membimbingnya. Auliyaukum, penolong, pembimbing, pembantu. Malaikat itu aulia, wali, yang ditugaskan Allah. Fil hayatid dunya, sejak kita di dunia ini, jadi kita akan merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan kita, Pak. Orang beriman patutnya dia merasakan, menikmati, menghayati kewujudan malaikat dalam kehidupannya. Bila dia teringat nak pergi masjid, alhamdulillah. Memang ada dalam hadis, kalau kita dapat message yang namanya ilham, biasa malaikat yang bawa tuh. Katanya kita kena baca alhamdulillah.
Yang menggerakkan orang untuk berbuat baik malaikat. Sebelum kita berbuat baik ada bisikan. Dia tidur tadi malam, sebelum dia tidur, besok mau sembahyang subuh di masjid subuh, Kampung Belimbing. Nah, itu SMS dari malaikat yang disuruh Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, bacalah alhamdulillah. Kalau ada gangguan negatif yang menyerang kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dari setan iblis. Ada dalam hadisnya. Jadi di sini dinyatakan nahnu auliyaukum. Malaikat yang akan datang waktu kita nak meninggal tuh bersama kita sekarang, Pak. Fil hayatid dunya, sejak kita di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga. Dalam tafsirnya, dalam kubur pun dijaga oleh malaikat itu katanya. Malaikat yang incas, yang jaga kita waktu hidup ini, ikut masuk kubur, menjaga orang tuh. Jadi kalau ingin ditemani malaikat dalam kubur, ya selalulah mendengar bisikan malaikat. Dia akan membawa message, Setiap message yang baik itu adalah dari malaikat yang disuruhkan Allah. Walakum fiha ma tad'un, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Dalam jannah kamu akan mendapat apa yang kamu suka dan apa yang kamu pinta ada di sana. Yang jelasnya apa? Surah Fussilat tadi dapat dikaitkan dengan surah Sajadah tadi. Surah Sajadah tadi cerita orang nak meninggal. Dilihat oleh Rasulullah ada malaikat Israel di samping sahabatnya dari golongan Ansar. Kata Rasulullah, jangan dikasari ya, tolong layan dengan lemah lembut. Kata malaikat, saya tahu, rekodnya ada sama saya. Petugas saya berziarah ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Saya mencabut ikut rekod. Saya mencabut ikut rekod. Kira-kira begitulah maksudnya. Di sini pula selain malaikat maut, ada malaikat petugas khas yang mendatangi orang tu, menghiburnya sebelum dia dicabut rohnya, supaya dia yakin. Begitulah ya, percaya kepada malaikat ini hebat sekali ya. Bukan kita hanya menghafal Jibril, Mikail, Israfil, Israel, bukan itu saja ya. Ini lagi tidak kalah penting. Yang jelasnya syaratnya di sini apa? Qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Beriman kepada Allah kemudian konsisten dalam keimanannya, istiqamah. Itu syaratnya di sini. Subhanallah. Jadi ayat macam ini juga patut kita baca. Ada dalam sejarah Hasan Basri, bila dia baca ayat ini dia berdoa spontan. Dibaca ayat 30 surah Fussilat ini, dia berdoa, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa doa Imam Hasan Basri? Allahumma amanna bik farzuqnal istiqamah. Allahumma amanna bik farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami beriman kepadamu, berilah kami rezeki istiqamah. Jadi datang ke masjid ini membuktikan kita mencintai Allah, mencintai rumah Allah, membuktikan kita mencintai Rasulullah, sunnah Rasulullah, membuktikan kita tuh dibimbing oleh malaikat. Dibimbing oleh malaikat. Manusia ini dua saja ya, sama ada dia berbuat baik, dia akan dibimbing oleh malaikat, ataupun dia buat tak baik, dia akan dikacaukan oleh setan iblis. Sebagai penutup kita nak bacakan satu ayat tentang macam mana iblis itu mengacaukan manusia. Boleh dilihat surah Al-Mujadilah ya, juz 28 halaman 544 ayat 19. Tadi cerita malaikat, ini cerita setan iblis pula, supaya tahu kan. Ayat 19 surah Mujadilah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 544. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. La haula wala quwwata illa billah. Orang itu dikawal oleh syaitan.
dikontrol oleh syaitan. Karena dia tak mau Allah, dia tak mau malaikat. Syaitan datang mengambil alih. Fa ansahum zikrullah, lupa salat, lupa ke masjid, lupa Quran, lupa zikir. Serba lupa semuanya, tidak ada yang ingat. Siapa menjadikannya lupa? Syaitan tadi. Syaitan menjadikan orang itu lupa. Orang yang dikawal oleh syaitan tidak ingat yang baik-baik, ingat yang tak baik saja. Ulaika hizbus syaitan, mereka ini geng syaitan, grup syaitan. Ini grup syaitan. Yang lupa itu grup syaitan, hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Grup syaitan ini hidupnya rugi. Masa hidup dia rugi. Kalau dia sebagai seorang ayah, anak tidak dididik, nanti ayah meninggal, dosa anak dapat ke ayahnya. Kalau dia sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, istri tidak dididik, nanti meninggal suaminya, tinggalkannya istrinya yang tak tentu arah. Orangnya mati, dosanya hidup. Orang mati, dosa hidup. La haula wala quwwata illa billah. Kita maunya apa? Kita meninggal pahala hidup dengan mendidik istri, dengan mendidik anak, keluarga. Ayahnya sudah meninggal, pahalanya hidup dengan didikan yang baik tadi. Di sini dicakap orang itu rugi. Kenapa rugi? Dia mati, dosanya jalan terus. La haula wala quwwata illa billah. Begitulah ya. Jadi inilah tajuk kita pagi ini, jagalah Allah, Allah menjagamu. Bila Allah menjaga kita, bukan saja kesehatan jasmani, hati kita dijaga Allah, jiwa kita dijaga Allah. Nak meninggal pun dijaga Allah, disuruhnya malaikat menghibur orang tuh. Dalam kubur juga, di padang mahsyar. Ada ayat dalam surah lain, dalam surah Anbiya, di padang mahsyar nanti orang berbangkit dari kubur, dia akan dijaga malaikat. Malaikat mencarinya, dibawanya ke tempat khas, tempat VIP di sana. Banyak lagi ceritanya nih ya. Jadi cantik sekali hadis yang disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita tak mampu menjaga diri, tak boleh kalau tidak dijaga Allah. Kalau bukan karena Allah menjaga, tak boleh buat apa. Karena musuh itu berat. Musuh berat, syaitan berat, musuh nafsu berat, musuh sahabat-sahabat yang kurang ilmu karena pengaruh sahabatnya berat. Apalagi musuh dari media. Kalau tidak diimbangi dengan cinta Allah, orang itu mudah tewas ya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Amin rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya apa tadi? Ramai di antara kita yang sakit sampai diripas di JPMC sebenarnya karena jauh dari Allah sebenarnya. Dan dia tidak merasa jauh. Ini yang beratnya. Orang yang jauh dari Allah, Allah tidak ada di hatinya, dia tidak kehilangan. Dia jauh dari Allah, dia tidak merasa jauh. Itulah permainan musuh setan iblis. Orang itu tidak berusaha mengetahui keaiban dirinya. Patutnya bila kita ada masalah, kita akan berpikir sama ada berunding dengan orang yang alim, macam mana saya ini. Itu maka dikatakan ulama, setiap orang beriman patut ada pembimbing rohani, mursyid namanya, yang tempat dia bercurhat. Macam tadi si jemaah lelaki tadi berjumpa dengan dokter di masjid. Dia curhat, mencurahkan masalah kesehatan istrinya di masjid. Dikasih solusi sama dokter. Ya, jumpa saya katanya. Jumpa sekali, jumpa dua kali jumpa saja, dah selesai. Tidak keluar, serial pun tidak keluar. Jadi inilah cara selamat untuk kita menerapkan apa yang dikatakan dalam khutbah Jumat minggu lepas. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan kalau kita boleh mengaitkan bahan dengan khutbah Jumat, itu lebih bagus rasanya ya, supaya boleh dirujuk lagi khutbah Jumat. Minta sama imam nanti untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna
وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض علينا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. احفظنا من كل سوء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والفحشاء والمنكر يا مجيب السائلين. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك المتقين. اللهم احفظنا بما حفظت به أولياءك المتقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا مجيب السائلين. اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.